Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu al-Qur'an wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zulzilat," surah idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an, menyamai setengah Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surah qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu Al-Qur'an, menyamai seperempat Al-Qur'an. Wa qul huwallahu ahad, dan surah qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Artinya bahwa di dalam Islam ini memang ada surah-surah yang mempunyai keistimewaan tertentu. Kalau kita baca ini bagaimana pahalanya atau keutamaannya, seperti kita baca Al-Baqarah, nanti di dalam kubur disebutkan syafaat. Kalau kita dalam keadaan kekurangan di sana, atau mendapatkan perkara yang bagus, maka begitu juga dengan surah-surah lainnya. Maka kalau kita membaca surah Al-Zulzilatil ardu zilzalaha, ini kalau kita baca maka sama saja seperti kita membaca setengah Al-Qur'an. Kalau kita baca 2 kali, berarti setengahnya lagi. Berarti menjadi lengkap setengah atau setengah itu lengkap. Berbeda dengan membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, itu sama sekali kita membaca seperempat Al-Qur'an. Kalau baca 4 kali berarti full seperti membaca Al-Qur'an. Jadi dengan membaca surah Qul huwallahu ahad, itu sama sekali dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau kita baca 3 kali, ya sama sekali kita seperti mengatakan Al-Qur'an. Karena memang di dalam surah-surah yang tadi, meskipun dia kalimatnya pendek, tetapi mempunyai makna yang begitu luas. Di dalam Al-Quran tersebut, memang mengandung daripada hukum, artinya syahadatain, kemudian ketauhidan, kemudian berubah keadaan daripada pendidikan. Ini seperti dalam surah Al-Kafirun, itu ada yang namanya tauhid. Ada namanya pada tauhid, mempertahankan daripada keimanan kita. Maka dia umpama seperti apa? Seperempat daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran mengandung daripada tauhid. Begitu juga dengan surah Zalzalah. Ini mengandung daripada setengah daripada Al-Quran. Ini mengingat daripada kematian dan terjadinya namanya hari kiamat. Ini setengah itu. Al-Quran sering berbicara tentang namanya hari kiamat, terutama di dalam surah-surah Makkiyah, yang dimana orang-orang Mekah memang sudah percaya yang namanya hari kiamat. Masa orang mati hidup lagi, kan gitu. Masa orang udah jadi debu, pulang-pulang hidup lagi. Kalau udah mati. Tetapi kita diyakini seperti kita meyakini bahwa kita nanti akan dibangkitkan kembali. Namanya kiamat itu Tuhan kita. Dan karena surah Al-Zalzal membahas tentang seperti itu, maka dikatakan setengah daripada Al-Quran. Begitu dengan surah yang daripada Al-Qas, itu surah Al-Ahad. Nah, itu mengajarkan daripada
keikhlasan, mendebukan daripada keimanan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qul huwallahu ahad. Ini kan kita meyakini bahwa Allah itu satu. Ketika agama-agama selain Islam mengatakan Tuhan itu punya anak, Tuhan punya istri, Tuhan begini bolong, punya sepupu begini macam-macam. Nah, kita sebagai memperkuat qul huwallahu ahad. Allah itu esa satu. Allah sudah tidak ada yang namanya punya itu kan sebelum ulang nggak ada. Itu namanya takdis, pensucian daripada kekaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca surah Al-Ikhlas tersebut atau Qul, nah ini sama dengan sepertiga daripada Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an sepertiganya itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ulama memahami bahwa ketika kita membaca surah Al-Jazul maka dia dikategorikan seperti apa? Setengah Al-Qur'an. Berarti kalau kita membaca 2 kali maka sama saja seperti kita mengatakan Al-Qur'an pahalanya. Begitu dengan mau Al-Kafirun 4 kali mengatakan Al-Qur'an, Qul 3 kali Al-Qur'an. Pahala sama, tetapi lebih afdol atau lebih bagus kita membaca Al-Qur'an secara utuh. Nah, kenapa? Karena setiap satu huruf itu pahala 10. Ya, kalau kita kadang mengenal baca dia juga ya memang dia mempunyai keutamaan. Kalau kita baca berulang-ulang itu bisa menghafal Quran. Artinya seperti pahala orang menghafal Quran, tapi tidak sama dengan orang yang membaca Quran satu huruf. Ya? Jadi yang aku mana? Ya kalau bisa kita bisa menghafalkan Al-Quran karena pahalanya lebih besar. Ya. Karena satu huruf bisa mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi saya menghafal Al-Quran baca dulu, dulu 3 kali. Nah, boleh ya boleh. Cuma kalau ingin mendapatkan lebih banyak lagi, ya baca menghafal Al-Quran seperti pada biasanya. Ya. Itu hanya keistimewaan surah-surah yang tersebut memang. Ya. Jadi ya ada orang yang salah Nabi sholat baca dulu gitu. Lalu dia lalu itu pada keistimewaan. Salah satunya kalau kita baca 3 kali ya sama seperti mengatakan Al-Quran gitu ya. Ini luar biasa adalah kenikmatan yang memberikan. Meskipun itu mudah, ringan, kan pendek itu dulu, tapi ini punya pahala besar, gitu ya. Cuman jangan ini jangan menjadi alasan kita untuk malas melakukan ini jangan ya. Artinya kalau kita ya kalau bisa lah kita ya menghafal Al-Quran seperti biasanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zada al-abdu kharaja minhu al-imanu wa kana ala ra'sihi kazullati fa idza akhla'a raja'a ilaihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zada al-abdu apabila seorang hamba berzina kharaja minhu al-imanu telah keluar iman dari dirinya, maka ala ra'sihi kazullati maka adalah ia di atas kepalanya seperti naungan. Ba'da aqwa roja ilaihi maka apabila ia dicabut ia kembali kepadanya. Tadinya dalam hadis ini peringatan akan daripada orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina. Ya. Zina termasuk daripada dosa besar. Di dalam perkara zina
memang ada dua golongan. Yang pertama zina muhsan, yang kedua zina ghairul muhsan. Kalau zina muhsan adalah zina orang yang melakukan tersebut sudah pernah menikah secara syariat. Yang pernah menikah kemudian berzina namanya zina muhsan. Hukum apa berzina muhsan itu adalah hukuman rajam. Seperti apa hukuman rajam tersebut? Yaitu orang dipendam ke dalam tanah hingga kepalanya doang. Dan setiap orang yang melihat orang tersebut dimintakan untuk melempar batu ke kepalanya. Batunya tidak boleh besar-besar, sedang. Ya, kalau kecil sedang. Biar apa? Biar matinya lama. Kalau batu besar langsung kepalanya mati. Tapi kalau batu sedang, ini lama. Itu siksaan, ya. Peringatan. Kemudian sampai mati juga. Nah, di dalam melaksanakan hukum azab ini, tidak semua orang boleh melakukan yang boleh. Ya. Saya ketua RT, saya ketua RW, kami berzina di kerajaan aja boleh, tidak boleh. Saya tokoh masyarakat, pusat kiai misalnya, ini berzina kita hukum kerajaannya tidak boleh. Kalau masyarakat biasa tidak boleh, tidak boleh. Ada aturannya. Siapa? Sultan, pemerintah. Kodi nanti yang memberikan keputusan apakah dia dirasa atau tidak. Nanti kan dibutuhkan saksi namanya. Saksi itu berjumlah 4 orang, semuanya laki-laki, dan semuanya harus melihat dengan mata kepala dia ini zakat masuk dalam panji. Makanya memang sulit, ya. Dia boleh tentu langsung. Dia sekamar berduaan, belum tentu dia berzina. Ya, kalau tidak ada yang melihat semuanya, atau satu dua yang melihat, yang tiganya yang melihat, nggak boleh juga. Hanya berat memang. Ya. Jangan sampai kita main hukum sendiri, nggak boleh. Ada aturannya itu. Hukum Islam juga ada aturan, ada cara mainnya. Ya, nggak boleh kita main langsung di nggak boleh. Ya. Nah, jadi ya kalau di negara kita ada hukum raja, ya. Tapi saat Allah Subhanahu Wa Taala memang di sini hukum Islam ini ya. Jadi, kemudian Allah juga kemudian yang kedua adalah zina ghairul muhsan, yaitu orang yang melakukannya adalah orang yang belum pernah menikah secara syariat. Nah, kalau seperti perbuatan perawan berzina, maka dinamai ghairul muhsan. Hukumannya beda, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau dia masih hidup, selesai 100 kali, maka dia diasingkan di kampung orang lain, jaraknya 4 meter. Ya. Jarak yang diperbolehkan soal kosong. Ya. Selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka boleh balik ke kampung halamannya. Ya. Dan kali itu yang melaksanakan adalah sultan pemerintah. Ya. Terus ada Umar, anaknya pernah. Kok dia melakukan kampung? Nah, karena beliau adalah khalifah ketika itu. Maka beliau langsung memerintahkan untuk dicambuk anak. Jadi kan dunia tidak kuat. Nah, jadi, maka orang yang berzina, iman dan ini akan keluar. Maka dia seperti apa? Seperti naungan. Ketika keluar iman, ketika dia berzina iman keluar seperti ini. Maka ketika dia bertobat imannya kembali lagi, gitu maksudnya. Karena iman adalah nur yang ada di dalam diri dia. Maka sebagian daripada nur keimanan tersebut keluar sebab karena zina, gitu. Ya, jadi bukan berarti iman 100% bukan. Jadi bagian nur keimanan dia itu keluar sebab karena berzina. Bahkan ada dua mengatakan nur tersebut adalah sifat malu. Nah, kalau kita itu sifat malu, maka itu adalah
malu itu adalah sebagian daripada cabangnya iman. Berarti Pak, iman itu kan mempunyai beberapa cabang. Nah, kalau dia melakukan zina, maka iman yang kategori sifat malu tersebut hilang, artinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Makanya orang yang suka berzina, sifat malunya udah tidak ada. Nah, seperti saya, ya maaf ya, suatu orang bekerja seperti itu ya. Ya akan terang tuh, iman sekian, bayarnya sekian, ya. Udah mulai tuh. Ya, kenapa? Karena keimanan sifat malu tersebut belum tercapai. Tapi bisa kembali lagi, bisa kalau dia mau bertaubat nasuha. Ingat, taubatnya taubat nasuha, menyesali perbuatannya, ya, niat tidak mau kembali lagi dan memohon ampun kepada Allah dan sebagainya. Maka insya Allah diterima daripada taubatnya. Namanya taubat nasuha, bukan taubat sekedar misal doang, tapi ada niat kembali lagi itu bodoh, namanya bodoh, ya, atau sifat bahwa diri bisa dizina, tapi enak juga dia. Nah, itu namanya belum taubat, namanya belum. Bahkan disuruh juga disegerakan untuk bertobat. Jangan sampai kita punya sebagian iman ini berada di luar badan kita. Maka ini disuruh bahaya ini matinya yang berhati-hati. Yang dilakukan adalah masalah keadaan subuh fadilah. Kenapa? Karena sebagian iman kita sedang berada di luar. Kalau bisa mati dalam keadaan subuh iman yang full berada di dalam dirinya. Nah, jadi Pak, jangan melakukan perbuatan yang sekiranya bisa menyebabkan iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Ya. Ya, jadi kita hindari yang namanya perbuatan zina. Nah, zina ini memang termasuk dosa yang lama. Dosa-dosa tua ini orang yang dulu banyak yang namanya perkara zina. Memang manusia kan diberikan syahwat, ya, diberikan nafsu. Maka bukan berarti kita harus menghilangkan nafsu. Bahkan Nabi ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah nafsu yang diturutin. Nah, nafsu yang diturutin. Kalau orang pengen melakukan hubungan jima misalnya, maka boleh nggak? Boleh kalau di dalam koridor agama kita sesuai dengan cara bagaimana? Dengan cara pernikahan. Zina dengan pernikahan sama tujuannya. Jima juga gimana? Sama-sama jima. Begitu modelnya. Nah, cuma kalau pernikahan itu adalah perkara yang diridhoi Allah, kalau perzinahan perkara yang dimurkai Allah. Makanya kita punya hawa nafsu jangan terlalu menuruti. Harusnya Pak dikendalikan. Nah, kalau ingin melakukan jima, kita kendalikan dengan cara perkara yang diridhoi Allah. Oh, pernikahan, ada istri, ada suami, silakan tentu. Nah, perkara itu adalah menjadi pelajaran pahala buat kita di sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, hati-hati terutama dalam masalah hawa nafsu ini. Ya. Maka semua orang juga akan mendapat cobaan. Ya, makanya karena laki-laki ini sudah besar dan ini tampak berbeda. Maka kita membolehkan tidak lupa.
mengikuti nafsu. Ya. Nafsu memang nggak bisa kita buang begitu saja, tapi harus kita kendalikan. Ya, sesuai dengan di dalam syariat agama kita. Ya. Allah